Konkav. Hatiku mulai gugup saat pengawas mulai membagikan lembaran soal. Aku memang sudah belajar, tapi kurasa gugup adalah sesuatu yang pantas untuk saat ini. Mengingat beberapa lembar kertas yang telah disatukan dengan rapi oleh besi kecil ini akan mewakili 3 tahunku di SMA. Jantungku terus berdegup teratur, namun cepat sampai saat itu. Dia melakukannya lagi. Bahkan sampai saat ini, dia masih melakukannya. Tak pernah menoleh saat memberikan soal. Bukan hanya saat memberikan soal, dia bahkan tidak melihatku saat kami berbicara. Aku hanya tersenyum memikirkannya. Sekelebat bayangan beberapa minggu yang lalu terlintas kembali di benakku. Hari itu adalah hari di mana semua murid tingkat terakhir di SMA-ku menuliskan 3 pilihan yang mungkin menentukan masa depan kami di sebuah kertas bertuliskan SNMPTN dengan huruf besar. Pilihan yang cukup membingungkan memang, tetapi aku sudah cukup lama memikirkannya. Jadi, aku sudah cukup yakin dengan apa yang telah kutuliskan di secari kertas ukuran A4 itu. Begitupun dia, seorang gadis yang telah mencuri perhatianku setahun belakangan ini. Dia pun terlihat yakin dengan pilihannya. Matanya yang seperti kucing itu menatap lurus kertas di depannya. Tanpa ragu, dia menorehkan tinta pena hitamnya mengisi setiap isian-isian yang ada di kertas itu. Tanpa kusadari, kedua ujung bibirku melengkung ke atas. Ruika Susanto. Nama yang unik, hasil kesalahan aparat pemerintah saat mengetik namanya di akta kelahiran. Konyol memang, tapi menghasilkan panggilan yang indah untuk seorang perempuan yang sangat berbeda. Rui. Setelah meletakkan pekerjaanku, aku berjalan menghampirinya. Dia sedang duduk di kursinya dengan anggun dan tenang. Jarinya yang indah menyeka rambutnya ke belakang telinga. Semua gerak-geriknya terlihat indah di mataku. Aku benar-benar menyukainya. Aku sudah lama memperhatikannya. Dia adalah gadis yang pintar, manis, baik, dan tajam. Namun, ada satu hal yang aku bingungkan darinya. Dia tak pernah melihatku. Bukannya dia tidak menyadari keberadaanku. Kami sering berbicara. Kami cukup akrab. Pemikirannya yang terbuka dan logis sangat cocok denganku. Kami hampir berbicara setiap hari. Tetapi sampai sekarang pun dia tidak pernah melihatku. Bahkan saat kami berhadapan, aku bisa melihat di matanya bahwa dia tidak melihatku. Dia seperti melihat hal yang jauh, hal yang tidak aku ketahui, hal yang tidak aku mengerti. Rui, serius banget sampai kamu gak tahu dari tadi aku di sini, kataku. Dia menghentikan gerakan penanya. Tanpa menatapku, dia menjawab. Aku tahu kok kamu di sini, Chris. Ayo kita ke kantin, aku lapar. Ia tersenyum padaku, lalu berjalan menuju meja guru, di mana setumpuk kertas telah ada di sana. Semua guru sedang rapat, jadi kami bebas, setidaknya untuk jam pelajaran ini. Kami berjalan bersama menuju kantin. Setelah memesan makanan masing-masing, kami menunggu pesanan yang nantinya akan diantar oleh petugas kantin ke meja kami. Aku dan Rui duduk di sebuah meja yang menghadap ke taman. Beruntung saat itu kantin tidak terlalu ramai, sehingga suasana sejuk dari taman bunga dapat kami nikmati. Rui membuka bukunya lagi. Buku lagi. Sesungguhnya bukunya adalah musuh terbesar bagiku. Ya, meskipun aku juga suka membaca buku. Suara nyanyian burung gereja menyadarkanku. Aku teringat apa tujuanku menghampirinya tadi. Aku ingin menyatakan perasaanku. Aku sudah tidak tahan lagi untuk menyimpannya jauh di dalam hati semua ini. Aku lelah untuk berpura-pura tidak menyukainya. Semakin lama ini semakin menggangguku.
Semakin lama, aku semakin menyukainya. Naluri manusia terdalamku untuk memilikinya pun semakin besar. Aku benar-benar harus menyatakannya kali ini. Sekarang atau tidak selamanya, pikirku. Chris, awannya lucu ya. Kayak kucing, candanya. Tanpa kusadari, ternyata aku sudah cukup lama melamun. Menurutku itu malah mirip kamu. Bentuknya gak jelas, balasku sambil tertawa kecil. Dia mengerucutkan bibirnya lucu. Sepertinya candaanku tadi cukup membuatnya kesal. Bukannya Rui tidak jelas, namun aku hanya suka mengganggunya seperti itu. Aku melanjutkan percakapanku dengannya. Rui, bentar lagi kan kita tamat, mulaiku. Dia masih menatap lurus ke depan, padahal aku sedang berbicara padanya. Iya, kenapa? Jawabnya. Kamu ada suka seseorang gak? Suka antara cewek dan cowok gitu. Lanjutku gugup. Rui masih menatap lurus ke depan. Tapi aku sedikit bersyukur dengan kebiasaannya itu. Kalau dia melihatku sekarang, aku tidak tahu akan semalu apa diriku. Aku yakin mukaku sudah sangat merah saat ini. Ada, jawabnya, tenang. Hatiku tersentak mendengar satu kata itu. Aku hanya terdiam setelahnya. Aku bukan hanya terdiam karena terkejut dengan kata-kata yang terlontar dari gadis yang aku suka ini. Aku terdiam, terkejut, melihat ekspresi Rui yang tiba-tiba berubah sedih. Aku bisa melihat matanya mulai berkaca-kaca. Rasa penasaran membuatku lupa dengan tujuan awalku dan jawaban Rui tadi. Sebenarnya apa yang sedang ia pikirkan? Kenapa Rui jadi sangat sedih? Tiba-tiba ia melihat ke arahku dan tersenyum. Kenapa ekspresimu khawatir sekali, Chris? Aku bercanda kok. Katanya sembari tertawa kecil. Aku sedikit lega. Aku mengikutinya menatap lurus ke depan. Kami duduk dalam diam dengan pikiran masing-masing. Rui, meskipun kamu tersenyum semanis itu, aku tahu kamu lagi sedih. Aku tahu kamu tidak bercanda. Niatku untuk menyatakan perasaanku hilang entah kemana. Ruika Susanto. Rasa sangat tidak mungkin bagiku. Seperti tatapannya, aku tidak bisa menggapainya. Dia selalu melihat sesuatu yang jauh, sedangkan aku berada tepat di sampingnya. Dia tidak akan pernah melihatku. Aku hanya bisa tersenyum. Tak lama kemudian, seorang wanita parubaya pun datang menghantarkan makanan kami. Rui, makan yuk, jangan ngelamun terus. Ntar aku habisin makanannya. Kataku mengingatkannya. Wah, jangan dong Chris, aku lapar banget nih. Katanya sambil memasang ekspresi lapar. Baiklah, waktunya dimulai dari sekarang. Suara pengawas menyadarkanku dari lamunan kecil di hari terakhir ujian ini. Aku pun membuka soalku. Kulihat Rui pun sedang mengerjakan lembarannya dengan serius. Gadis itu. Kalau sudah fokus memang tidak bisa diganggu, pikirku sembari tersenyum. Aku pun juga mulai mengerjakan lembaranku dengan serius. Setelah hari ini, kami akan menjalani kehidupan masing-masing yang tentunya akan sangat berbeda. Bahkan, mungkin kami tidak akan pernah bertemu lagi. Aku tidak menyesal sama sekali telah kenal dan menyukai Rui. Dia memang nyaris sempurna. Aku akan selalu mengingatnya setelah hari ini. Mengingat matanya yang menatap jauh ke angkasa. Seperti teropong. Begitu tajam, jernih, dan fokus. Namun hanya bisa melihat hal yang jauh. Dan selalu melihat yang jauh.